Kok nggak semangat, nak? Kenapa? Ya, Bapak ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu baru mantap anak-anak Bapak semuanya. Iya, sekarang apa kabar anak-anak Bapak semua? Sehat kan? Alhamdulillah. Sehat semua anak Bapak ya. Semoga Allah memberi kita kesehatan dan mempermudahkan kita dalam berurusan, dan semoga kita cepat menangkap apa-apa yang disampaikan oleh Bapak nanti. Iya anak-anak ya? Iya, bagus. Ya, sekarang ini ada satu orang nih, bangkunya kosong. Siapa yang datang nih? Ayo, siapa? Oh, Rahmat. Kemana Rahmat, nak? Rahmat mancing. Ya, Rahmat ya. Kita doakan aja lah Rahmatnya ya. Biar supaya Rahmat nanti hatinya terbuka, mau belajar bersama kita semua. Ya, semoga Rahmat mau belajar bersama kita dan datang ke sekolah tepat waktu. Oke, ayo sama-sama siap-siapkan tempat duduknya, baguskan. Yuk, perhatikan Bapak ke depan. Ya, perhatikan. Tangan kanan saya ada satu, tangan kiri saya ada satu, dijadikan satu jadi jembatan panjang. Tangan kiri kanan saya ada 5, tangan kiri saya ada 5, dijadikan satu. Ayo kita berdoa. Ayo anak-anak, satukan tangannya, kita berdoa bersama. Yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Oke anak-anak. Ya, sudah semua ya? Siap pulang belajar? Minggu kemarin kita mempelajari bersih itu sehat. Kalau bersih itu sehat, bagian pertama adalah tata cara bersuci dari hadas kecil menurut syariat Islam. Masih ingat pelajaran kita? Ayo, masih ingat atau enggak? Oh, coba si Rifki. Apa itu bersih? Ya, bagus Rifki. Masih ingat pelajaran yang lalu? Maka pelajaran kita adalah batuk saya. Ya nak ya? Batuk Bapak jaringan, air minum tak ada. Pelajaran kita untuk bagian ini adalah tentang mari kita berwudu. Itu pelajaran kita. Mari kita berwudu. Anak-anak tahu wudu kan? Ya bagus, anak-anak Bapak semuanya tahu. Ya. Sebelum kita mempelajarinya, ya, coba anak-anak buka dulu lah HP-nya. Ya, sudah buka? Ya, di situ ada Bapak sharekan link YouTube, linknya. Kerjakan tugas di link itu. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, silakan kerjakan. Oke, telah selesai. Oke, mantap anak-anak Bapak Des. Itu ya pertama. Ya. Tujuan pembelajaran kita ini adalah, ya, kompetensi dasarnya dulu. Kompetensi dasarnya adalah memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan besar sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, mempraktekkan tata cara berwudu atau tata cara bersuci dari hadas kecil. Itulah KD-nya. Tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan rukun wudu, mengemukakan sunnah wudu, dan merasionalkan fungsi wudu. Itulah tujuan pembelajaran. Oke? Air tak ada pula di sini. Nana, batuk apa? Oke, sudah itu. Itulah tujuan pembelajaran kita. Oke.
Itu tadi sudah Bapak jelaskan, tujuannya menjelaskan rukun wudhu, mengemukakan sunnah dan batalnya wudhu, merasionalkan fungsi wudhu. Itulah ya. Nanti coba Bapak, apa pertanyaannya Pak? Santai aja Pak. Oke, Bapak minum dulu ya. Tadi haus, batuk, ya. Jadi sudah Bapak jelaskan tujuannya. Tujuan pembelajaran kita itu adalah menjelaskan rukun wudhu, mengemukakan sunnah batalnya wudhu, dan merasionalkan fungsi wudhu. Itulah tujuannya. Nanti anak-anak Bapak semuanya dapat menjelaskan dan mengemukakan dan merasionalkan apa itu wudhu. Bisa kan? Iya, bisa. Ya, anak Bapak semuanya pintar-pintar nih. Oke, marilah kita bersama-sama dalil tentang wudhu. Bapak akan bacakan dalil tentang wudhu. Itu coba perhatikan di papan atau di infokus kita nih depan nih. Apa bacaan apanya? Ayat Al-Quran tentang wudhu surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila shalah fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulikum ilal ka'bain. Ya dia dalil Al-Qur'annya. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu. Yang kedua apa? Pertama basuh muka. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Apa katanya di situ? Basuhlah mukamu, basuhlah kedua tanganmu hingga siku, dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Itu dia kata Allah di dalam Al-Quran tentang wudhu. Ya, sebelum kita memperpanjang materi kita ini, maka mari kita sama-sama menyaksikan video tentang wudhu. Pertama, praktek wudhu di air teh. Kedua, praktek wudhu di sungai. Ya. Yang Perhatikan ya, Nana. adalah praktek wudhu menggunakan air yang kurang dari 20 atau kurang dari 174,580 liter, seperti air 1 timba atau air yang tersedia di giding-giding terminal yang ukuran bak airnya terlalu kecil. Pertama-tama adalah siwak atau gosok gigi. Kedua, membasuh kedua telapak tangan disertai membaca ta'awudz dan basmalah dengan niat melakukan sunat wudhu dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung lalu menyemprotkannya. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh wajah sampai rata, dimulai dari bagian atas. Pada saat itu pula lakukan niat wudhu dalam hati. Sebelumnya disunatkan mengucapkan niat wudhu dengan lisan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardun lillahi ta'ala. Setelah basuhan merata, ulangi basuhan 2 kali lagi. Ya, oke anak-anak, macam mana? Bagaimana? Sudah kita saksikan sama-sama video pembelajaran kita ini, yaitu tentang tata cara berwudhu. Nah, yuk, sebelum Bapak lanjutkan materi ini, Bapak mau tanya dulu sama si Rahmat. Si Rahmat tadi tak datang ya? Oh, Rahmat tak datang. Oh, si Riko aja lah ya. Saya tanya sama si Riko ya. Si Riko bagaimana bisa mempraktekkan wudhunya? Oh, iya, mantap si Riko ya. Oke, kita lanjut ya pematerian kita. Tadi kita sudah tahu tujuan pembelajaran kita tadi adalah menjelaskan rukun wudhu. Ya, coba rukun wudhu. Ya, rukun wudhu. Apa itu rukun wudhu? Sesuatu yang wajib dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, tidak sah salatnya. Itulah rukun. Sesuatu yang harus dikerjakan. Ya, rukun wudhu. Apa pertama? Rukun wudhu adalah pertama niat. Yo, niatnya di mana? Niat letaknya di dalam hati. Ya, kalau kita mau berniat, niat itu letaknya di hati, bukan di luar. Oi, aku nak kojo, enggak. Niat itu di dalam hati. Lafaz niat baru kita keluarkan. Apa lafaz niat wudhu?
nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fadlan lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya apa? Artinya sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Letaknya di mana? Boleh dengan bahasa Arab dan boleh dengan bahasa Indonesia. Letaknya di dalam hati. Niat letaknya di dalam hati. Kalau tidak di dalam hati itu bukan namanya niat, ya, tidak sah wuduknya nanti kalau kita tidak berniat di dalam hati, sengaja. Ya. Yang kedua, membasuh muka. Yang mana muka? Ya, anak-anak Bapak tahu muka, yang mana muka? Ya, muka. Ini dia muka. Ini dikatakan muka. Ini harus dicuci atau dibasuh seperti ini. Ambil air kalau dia lebih dari 2 kulak. Ambil air lalu cuci 2 muka. Itu. Yang ketiga, membasuh tangan hingga siku. Kalau kita pakai gayung untuk membasuh tangan hingga siku, ya kita ambil gayung bukan begini. Tapi kita cucurkan dari ujung jari kuku. Ya. Biar masuk air ini ke dalam anggota wudhu hingga ke siku. Itu dia. Kedua, tangan. Oke, yang ketiga, 4, mengusap kepala. Apa itu kepala? Yang mana dikatakan kepala? Anak-anak Bapak, yang mana dikatakan kepala? Ini kepala nih nak ya. Tapi yang dikatakan kepala adalah di mana tempat tumbuhnya rambut. Itulah kepala. Ya. Kepala. Ini dia tempat tumbuhnya rambut. Itu dikatakan kepala. Yang kelima, membasuh kaki hingga mata kaki. Sama, cara membasuh kaki sama tangan hampir sama ya. Kita angkat tangan di ini anggap ini tangan, apa ini kaki. Kita basuh, kita cucurkan air sama mata kaki. Mata kaki ada tuh yang bunjol-bunjol itu nak, itu namanya mata kaki. Ya nak ya. Nah, itu namanya mata kaki. Inilah dibasuh anak. Itu namanya. Yang terakhir adalah tertib. Anak-anak Bapak tahu itu tertib? Tahu nggak tertib? Tahu nggak tertib nak? Yo, apa itu tertib? Ya, tertib mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang akhir. Itulah tertib. Jangan pula kita yang tengah kita buat pertama, yang pertama kita buat tengah. Itu tidak tertib. Ya anak-anak ya? Nah, jadi tertib mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang akhir. Itu namanya tertib. Nah, ada pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan? Enggak, pertanyaan berarti tidak mengerti. Yang selanjutnya adalah sunnah wudhu. Ya, sunnah wudhu. Sunnah wudhu pertama apa? Membaca basmalah. Apa itu bismillah? Yaitu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu sunat? Sebelum dimasuk basmalah, sunat adalah sesuatu yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa nak. Itu yang dikatakan sunnah. Jadi kalau ada kawan-kawan nanti sholat, oh tidak baca basmalah, wudhunya sah nggak? Sah, tapi sunnahnya lebih bagus. Ya. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan. Nih, membasuh tangan hingga pergelangan itu sunnah. Yang ketiga, berkumur-kumur. Ya, berkumur memasukkan air ke dalam mulut. Itu yang berkumur-kumur lalu dibuang, jangan diminum. Itu namanya minum. Ya. Yang keempat adalah menghirup air di dalam hidung. Ya, menghirup air di dalam hidung. Coba perhatikan di depan ya. Di depannya perhatikan, di dalam menghirup di dalam air di hidung. Yang kelima, menyapu seluruh bagian kepala. Apa itu bagian kepala tadi ingat kan? Seluruh bagian kepala adalah seluruh rambut yang ada di atas kepala. Itu dia bagian kepala. Lalu mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Mana yang kanan? Tahu kanan kan? Iya, anak-anak Bapak semua tahu. Yang kelas 4 ini udah besar-besar, udah tahu semua nih. Ya. Yang kelima adalah menyapu telinga luar dan dalam. Luar dan dalam. Jadi nyapu luar dan dalam. Yang mana? Ini di luar, ini di dalam. Itu dia. Nanti kalau ada kawan kita nanti, oh dia ambil wudhu, tiba-tiba ambil wudhu, tidak disapunya telinga, maka wudhunya tetap sah. Iya anak-anak, tetap sah. Jadi jangan bilang, oh tidak sah Pak, itu tak sah. Ya, itu adalah sunnah wudhu. Sunnah wudhu boleh dikerjakan, boleh tidak masalah. Nah, ada lagi. Ya, sudah sampai di sini. Pelajaran tentang sunnah wudhu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Oke, bagus. Berarti semuanya sudah paham apa yang Bapak sampaikan.
Lalu masuk kita yang membatalkan wudu. Yo, apa yang membatalkan wudu? Yang pertama membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan. Tahu dua jalan, nak? Tahu anak-anak bapak yang dua jalan? Depan dan belakang? Tahu? Ah, tak paham? Bab tucing. Paham bab tucing? Apa itu bab tucing? BAB, kentut dan kencing. Itulah tempat keluarnya itu. Itu yang dikatakan keluarnya dari dua jalan, depan dan belakang. Paham ya? Kentut depannya di depan atau di belakang, ya tahu. Maka keluar asal sesuatu yang keluar dari dua jalan itu, maka batallah wudu. Ya, batallah wudu. Lalu tidur. Tidur, tahu tidur kan? Tidur nyenyak, pulas. Nah, pulas mengorok lagi ya. Udah pulas mengorok lagi, itu batal wuduknya. Nah, tapi kalau duduk kita tidurnya duduk tanpa bergerak sama sekali, tidak berbuat cita nawa, kata yang magan sih kok, ya kan? Tidak bergerak, itu masih bisa wuduknya, masih sah wuduknya. Tapi kalau sudah sampai bergerak berkisar begini, maka wuduknya batal. Ya. Yang ketiga, menyentuh kemaluan. Nah, jalan-jalan menyentuh kemaluan, lupa kita udah berwuduk, tiba-tiba gatal, ya kita sentuh, itu batal wuduknya. Yang keempat, menyentuh atau tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan. Tersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan, maka batallah wuduk. Ya, batal wuduk. Tahu? Perempuan yang mana? Ya kan? Pertanyaannya perempuan yang mana yang membatalkan wudu? Perempuan yang bukan muhrim. Apa itu yang muhrim? Ada pertanyaan lagi kan? Apa muhrim? Muhrim adalah wanita yang tidak boleh dinikahi. Itulah yang dikatakan muhrim. Orang dewasa yang tahu itu Nana. Anak-anak juga harus tahu juga. Nanti kan bakal dewasa juga kan? Akal-akal tak tahu. Iya. Lalu hilang akal. Hilang akal, dia sudah berwudu, tiba-tiba hilang akalnya, itu batal wuduknya, nak. Ya kan? Batal wuduknya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka coba nanti tadi sudah kita tampilkan, coba diskusikan. Sebentar ya, nggak usah lama-lama kita mendiskusikan, 2 menit saja mendiskusikan yang video yang Bapak tayangkan tadi. Ya, diskusi kita sudah dari jauh hari, kita sudah Bapak bagikan kelompok. Nah, coba dari kelompoknya. Oke, kerjakan. Bapak kasih waktu 2 menit. Ya, oke, sudah mantap ya. Nggak usah ditampilkan dulu, Bapak sudah dampak bacaannya semua, sudah jelas, ya, sudah bagus-bagus semua. Oke, dan situ lalu kita sebelumnya sudah pas, sudah apa, bagus, sudah semuanya sudah dapat semua ya. Sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bagus. Sebelum kita menutupi pelajaran ini, mari kita sama-sama biar supaya kita ingat semua, ya. Biar supaya kita ingat semua dan mudah kita nyanyikan tepuk wudu. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Baca bismillah, niat lalu cuci tangan. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Berkumur-kumur basuh muka, basuh tangan sampai siku, kepala dan telinga. Tak lupa basuh kaki dan berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Ya, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, wudu menurut bahasa artinya bersih dan indah, sedangkan menurut syara artinya membersihkan anggota wudu dan menghilangkan hadas kecil. Yang kedua, hal-hal yang dapat membatalkan wudu yaitu bab kucing, hilang akal, bersentuhan dengan lain jenis yang bukan muhrim, murtad dan menyentuh kemaluan. Itulah yang membatalkan apa? Kesimpulan kita hari ini. Dari kesimpulan ini ada lagi pertanyaan, nak? Kalau tidak ada, kita tutup saja. Buka halaman 44.
Di situ ada latihan, coba anak-anak kerjakan di rumah. Besok minggu depan kita kumpulkan. Ya. Dah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya mari kita berdoa yaitu membaca surah Wal-Asr. Sama-sama kita membaca surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.